Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda keagungan dan kebesaran Allah adalah dengan menciptakan berbagai ciptaannya dengan berbagai keragaman dan juga kemajmuan. Tanda kebesaran Allah ini tertuang dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Dengan demikian, berdasarkan firman Allah di atas, membuat sebuah keragaman menjadi sunatullah yang diyakini dan direnungi, serta tidak dapat dipisahkan oleh setiap umat. Kemajemukan dan keberagaman yang ada sering disebut dengan pluralisme. Salah satu bentuk kemajemukan yang ada adalah agama. Pluralisme agama memiliki konsep dan makna yang luas yang berkaitan dengan penerimaan terhadap agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berlainan. Dalam kemajemukan beragama akan muncul klaim kebenaran dalam setiap agama dan munculnya watak misioner dari setiap agama yang akan menjadikan umat beragama rawan dengan konflik yang mengatasnamakan agama, sehingga wacana pluralisme agama menjadikannya semakin diminati oleh banyak kalangan yang ingin mencegah konflik. Mereka memberikan pesan bahwa agama tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk menebar konflik, dan justru agama akan menebarkan sebuah kedamaian dan keamanan. Pluralisme agama malah membawa sebuah pemahaman yang salah, yaitu tentang semua agama adalah sama. Pemahaman tersebut berdasar bahwa semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan, menentang keburukan, dan sama-sama memuja Tuhan. Tentu prinsip ini salah tentang pemahaman pluralisme agama yang ada. Karena setiap agama memiliki ritual keagamaan yang berbeda dan tidak dapat disatukan dan samakan walaupun sama-sama dianggap suci. Prinsip yang salah tentang semua agama adalah sama juga dikuatkan oleh pendapat M. Rasidi yang mengemukakan bahwa agama adalah masalah yang tidak dapat ditawar dan tidak dapat diganti. Kaum pluralis yang beranggapan bahwa semua agama adalah sama mempunyai dasar sendiri. Mereka berdasarkan pernyataan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Mereka mempunyai pola pikir tidak akan ada paksaan dalam beragama. Maka sama halnya dengan pengakuan agama lain adalah benar. Namun sangat disayangkan mereka memotong ayat selanjutnya yang digunakan sebagai dasar. Kelanjutan dari ayat tersebut adalah, "Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Oleh karena itu, jika ayat yang mereka gunakan sebagai dasar tidak dibaca dengan tuntas, maka akan menimbulkan sebuah pemahaman yang salah. Sedangkan dalam memahami dengan benar ayat tersebut adalah dengan meyakini bahwa Islam merupakan agama yang benar dan masing-masing berhak memilih agama yang hendak mereka yakini. Namun resiko yang ada harus mereka tanggung sendiri. Pemahaman yang salah ini membuat Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa untuk melarang mengikuti dan mengamalkan paham pluralisme dalam agama Islam. Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan di mana posisi agama Islam dalam masalah pluralisme. Mereka mendefinisikan pluralisme agama sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di syurga. Fatwa MUI ini berdasarkan pada Quran Surat Ali Imran ayat 19, yang artinya, "Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka.
Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah akan cepat perhitungannya. Serta Quran Surat Al-Imran ayat 85 yang berbunyi, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Dalam pandangan Islam, pluralisme merupakan sikap saling menghargai dan toleransi terhadap agama lain dan tidak menganggap bahwa semua agama adalah sama. Dalam artian bahwa Tuhan yang kami sembah bukanlah Tuhan yang kalian sembah. Dengan sikap saling menghargai dan toleransi serta mengakui adanya identitas agama masing-masing, lakum dinukum waliyadin, maka Islam tetap mengakui adanya pluralisme agama. Pluralisme agama dalam pandangan Islam juga dapat dipahami sebagai mewujudkan dan mengeratkan suatu dasar negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu tokoh Muslim Indonesia, M.H. Ainun Najib, mengatakan bahwa kita dapat menguji dan mengembangkan kekuatan keislaman kita di tengah pluralitas agama dan sosial di era modern seperti saat ini. Hal senada juga diungkapkan oleh almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kerap dipanggil Gus Dur dalam pemikirannya. Beliau lebih menekankan bahwa pluralisme digunakan untuk menemukan kebenaran dimanapun juga dan menekankan pluralisme dalam bertindak dan berpikir akan melahirkan toleransi. Sementara itu, Alwi Shihab berpendapat pluralisme merupakan sikap toleransi untuk menahan diri agar tidak timbul suatu konflik. Kemajemukan agama yang ada yang dibungkus dalam pluralisme agama menuntut semua pemeluk agar mengakui keberadaan dan hak agama lain serta menciptakan sebuah kerukunan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Alwi Shihab juga mengakui bahwa pluralitas agama juga mempunyai batasan-batasan yang bersifat absolut yang tidak dapat disatukan atau disamakan dengan masing-masing agama. Dengan demikian, pluralisme agama dalam Islam hanya mengakui tentang adanya agama dan keyakinan di luar Islam, bukan menganggap bahwa semua agama adalah sama. Pemahaman yang salah ini sudah bertentangan dengan syariat Islam. Namun umat Islam tetap mengakui bahwa paham keberagaman agama atau pluralitas dalam masyarakat yang ada dan tetap melakukan pergaulan sosial dengan agama lain selagi tidak melanggar batasan yang ada, yaitu syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.